Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat animasi foto seperti ini. Iya, si keeper ini bukan video ya, ini adalah foto yang kita gerakkan, jadi seolah-olah dia bergerak. Nah ini kalau kita lihat kakinya, tangannya, dan bagian badan lainnya juga bergerak gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat animasi dari foto yang kita gerakkan seperti ini, jadi seolah-olah bergerak ya. Tapi memang bergerak sih, maksudnya seolah-olah dia bergerak seperti hidup gitu. Oke, langsung aja new composition. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya ada gawangnya, lalu si kipernya dan si bolanya. Nah, untuk file ini sudah saya sertakan di link description, jadi teman-teman bisa langsung download aja, jadi nggak usah repot-repot misah-misahin objek dengan backgroundnya. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri juga bisa, teman-teman nanti cari aja tutorial untuk gimana caranya untuk memisahkan objek dengan background seperti ini ya, atau juga ada aplikasi atau website yang bisa langsung memisahkan objek dan background seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja nanti cara mana yang menurut teman-teman lebih nyaman gitu ya. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita lihat di sini di contoh, si kipernya ini kan bergerak ya, kakinya, tangannya gitu ya bergerak ya. Nah, untuk menggerakkan supaya dia seperti bergerak, siku-sikunya bergerak seperti ini, kita harus tambahkan dulu siku-sikunya supaya bisa digerakkan. Jadi di toolbar ini ada namanya puppet pin tool atau Ctrl P aja. Ini yang gambarnya kayak kayak peniti gini, bukan peniti, ini yang jarum untuk di papan tulis nih ya. Klik aja sini, lalu kita tentukan titik-titik mana aja yang akan kita gerakkan. Seperti contoh misalnya ini titik tengahnya, dadanya, lalu mungkin tangannya ini, mungkin ini nanti sikunya bisa kita gerakkan gitu ya. Ini tangannya, terus juga siku sini, terus juga mungkin kepalanya kita mau gerakkan nanti. Lalu untuk kaki saya tentukan dulu titik tengahnya ini di pinggangnya, mungkin nanti lututnya kita bisa bengkok-bengkokkan gitu. Nah, untuk kaki ini mungkin ya seperti ini ya. Kalau sudah kita tambahkan titik-titik ini, kita bisa langsung gerakan sebenarnya ini ya. Cuman harus diperhatikan ya, kalau berlebihan nanti jadinya seperti ini. Jadi mungkin sedikit-sedikit aja, mungkin gini gitu ya. Nah, ini kan nggak normal ya, mungkin nanti harus diperhatikan juga supaya kelihatan natural. Nah, misalnya teman-teman nggak sengaja klik yang lain misalnya gini, nah titik-titiknya kan hilang nih. Teman-teman bisa cari lagi di sini di layer si objeknya. Ini kan goalkeeper nih, cari yang effect, puppet, dan mesh gitu ya, mesh 1. Nah, di mesh ini di deformnya nanti akan ada, nah ini banyak puppet pinnya, di deformnya akan banyak ya. Oke, untuk menggerakkannya kita langsung aja di sini kita klik aja semua, lalu pilih positionnya, diaktifkan gini ya. Ini ya, diaktifkan positionnya. Misalnya pertama ini kakinya dari sini dulu, klik sini dulu, puppet tool ya. Misalnya kakinya oke, mungkin di sini dulu nih, pilih di sini yang aktif tuh yang ini ya, nih yang ada kuning-kuningnya nyala berarti aktif nih. Ini tuh, misalnya kita klik sini, misalnya awalnya kakinya lurus gini ya, gini. Oke, lalu misalnya gimana sih, gini ya, kakinya gini dulu. Terus tangannya gini atau gini. Ini adalah misalnya, ini adalah posisi terakhirnya dia nanti ya.
Jadi ini si puppet pintoolnya ini yang sudah kita tandain positionnya ini, kita geser ke keyframe ujungnya aja. Nah dari di awalnya baru kita akan gerakan, misalnya ceritanya di awalnya kakinya lurus dulu, ceritanya kakinya ini lurus dulu gini. Ini juga mungkin dari sini. Nah terus tangannya gini ya, gini ya. Ini terus mungkin kepalanya dari gini. Nanti coba kita lihat dulu ya, dia akan bergerak seperti ini. Nah jadi seperti orang melayang gitu, terbang melayang. Nah gitu ya. Oke. Nah ini udah pergerakannya sudah kurang lebih kayak gini. Mungkin nanti teman-teman bisa cari gerakan yang natural seperti apa. Lalu kita atur lagi si gerakannya dan posisi-posisinya. Dan di sini saya pakai new camera, jadi nanti kita akan seolah-olah 3D gitu ya. Ini presetnya segini aja. Lalu si depth of field-nya terserah teman-teman mau nyalakan atau enggak. Mungkin kalau untuk ini saya matikan aja supaya nanti nggak terlalu ngeblur nanti. Oke. Nah di sini kita akan tentukan dulu. Saya klik to view horizontal, jadi kita bisa lihat ini hasil akhirnya dan ini adalah 3D-nya. Nah di sini. Nah untuk membuatnya 3D kita harus buat objeknya 3D dulu ya. Ini di blok semua. Sorry, yang ini aja, yang objeknya aja. Lalu di toggle switch sampai keluar seperti ini. Kita nyalakan 3D-nya. Nah jadi ini ya, ada layernya gini ya, segaris-garis gini. Nah kita gerakan dulu, misalnya ini sudah pas si si gawangnya segini ya, ukuran segini ya. Lalu kita pasin si ukuran si kipernya. Mungkin kipernya agak maju sedikit gitu ya. Jadi ini si gawangnya ini garisnya di sini, batasnya di sini. Ini si kipernya kira-kira di sini, sini ya, gak usah terlalu jauh. Nah lalu kita atur lagi ukurannya di sini. Ukurannya tahan shift supaya ukurannya proporsional. Nah mungkin ini nanti teman-teman bisa kira-kira perbandingannya antara gawang dengan si kipernya ukurannya seberapa. Lalu terakhir si bola ya, si bola ini mungkin nggak terlalu, mungkin bola ini terlalu gede ya. Mungkin si bola misalnya kita samakan ke si kiper, kira-kira ukurannya itu semana ya, seginilah ya, segininya kiper ya, kira-kira ya. Oke nanti tinggal kita posisikan aja bolanya, ceritanya datangnya dari mana. Misalnya dari sini, dari sini. Kalau terlalu jauh, misalnya dari sini, gini ya. Ya, misalnya ini dulu contohnya. Oke, kalau sudah kita fokuskan ke gawangnya dulu. Kita buat new null object. Nanti taruh paling atas gini aja. Semua objek kita akan sambungkan ke null ya. Nah setelah kita membuat null, jangan lupa nullnya kita 3D-in dulu ya, supaya nanti bisa pergerakannya juga 3D seperti ini. Null ini kita link supaya kita nggak usah repot-repot menggerakkan kameranya. Jadi kita gerakin si objeknya aja gini. Jadi objeknya mau kemana-mana. Jadi kameranya tetap di tengah sini aja supaya nggak repot nanti. Oke, kalau sudah kita gerakan si nullnya, klik P position. Jadi posisi awalnya di sini kita tandain gitu ya. Lalu di posisi akhirnya
baru kita atur, misalnya nanti akhirnya akan di sini. Sini misalnya ceritanya bolanya mau ke pojok atas sini ya. Jadi ini saya zoom. Untuk menzoomnya kita dekatkan ke arah kameranya ini yang kotak tadi, yang kotak kecil ini ya. Lalu kira-kira ceritanya bolanya akan sampai sini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Ini masih aneh karena si kipernya masih bergerak di posisi yang sama. Nah, si bolanya juga gini ya. Oke, kalau sudah, kita fokus ke kipernya dulu ya. Ini bolanya saya matiin dulu. Si kipernya ceritanya dari kita klik P position. Ceritanya kipernya dari sini. Lalu terakhirnya ke sini deh. Gitu ya. Nah, ini juga. Ini kan ada garis pergerakannya nih, kita bisa atur segini. Misalnya gini, ini ada titik-titik ininya nih, pergerakannya gitu ya, kita bisa atur sini. Nah, ini kan kalau orang lompat biasanya ada loncat terus dia agak turun lagi ya. Ini jadi gerakannya seperti ini. Ya, nggak lurus banget, agak melengkung seperti ini. Kita coba lihat lagi hasilnya. Ya, wah, dia loncat dari ujung ke ujung gitu ya. Oke, mungkin ini terlalu jauh deh, nggak sejago itulah kipernya. Oke, ini tinggal kita atur lagi, mungkin misalnya sampai sini gitu ya, ceritanya gitu ya. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Wah, loncat kipernya. Oke, mungkin kita bisa tambahkan lagi kipernya mungkin agak berputar. Kita bisa klik R rotation gitu ya. R rotation, klik yang orientation aja. Misalnya pas di sini dia agak muter gini atau gini deh. Atau gini deh, misalnya dari sininya mungkin muternya terlalu gini. Kita lihat hasilnya lagi. Nah, jadi kita tambahkan ya, selain posisi, rotasi, perputaran juga harus kita perhatikan. Mungkin kalau misal masih terlalu gede kipernya, kita kecilin lagi gini. Jadi ya skalanya kita bisa kira-kira lah ya, gawangnya segitu besar, orangnya seberapa, gitu ya. Masih terlalu gede ya. Oke, mungkin ini awalnya kita geser sedikit di sini, ini agak ke sini. Oke, kira-kira gitulah ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tweak sendiri seberapa gimananya gitu ya. Oke, kita tambahkan lagi si bolanya sekarang. Nah, si bola ini kita gerakan seperti aslinya lah, maksudnya ceritanya bolanya dari sini. Kita klik P lagi, position untuk si bola. Lalu di akhirnya kita atur si bolanya ini akan masuk ke sini, mendekati si ini ya. Si kiper ini, garis kiper yang ini nih. Ini kalau saya klik sini nih, kiper yang ini bola yang ini. Jadi kita tempelin, karena ini kan ceritanya tangannya mau ngambil bola nih. Kita tempelin sedekat mungkin sama bola. Jangan di belakang bola, nanti nembus tuh ya. Si bolanya nembus. Kita buat harus di depan bola. Nah, ini bolanya tadi masih terlalu besar karena si kipernya tadi kita kecilin. Kita kecilin aja dulu, kira-kira misalnya segininya, setangannya kiper ya, segini ya. Oke, ceritanya mungkin dia nggak ketangkep atau gimana gitu. Nah, oke,
Oke, kita lihat lagi hasilnya apakah sudah sesuai. Gini. Iya. Ceritanya ini lagi penalti. Wah. Oke, gitu ya. Terus si bolanya mungkin kita akan bikin lengkungan lah, jangan terlalu lurus seperti ini. Kita akan bikin lengkungan ini seperti ini ya, bisa melengkung gini ya, ini. Coba kita lihat lagi hasilnya. Nah. Oke, supaya lebih dramatis kita tambahkan si bolanya ini berputar ya, klik R rotation. Ini nah, kita putar misalnya begini deh. Oke, kita lihat lagi hasil terakhir. Nah, bolanya muter. Wah, mungkin putarannya kurang banyak, tambahin lagi gitu ya. Terus ini kurang banyak ya. Misalnya kita putar 1, 2, 3 kali putar. Coba lihat hasilnya. Atau mungkin bukan yang ini, kita lihat lagi. Misalnya putaran yang ini bukan yang ini, berarti ya Z rotation. Kita putar ini, seputar gini. Coba sebanyak apa muternya. Nah, itu dia. Tuh. Mungkin kalau teman-teman mau tambahin lagi, ada efek blur, bisa tambahkan blur di sini, fast blur mungkin ya. Tapi kan ini kan ceritanya dia di slow motion kayaknya sih. Kalau di slow motion ya blurnya harusnya nggak kelihatan ya, nggak usah lah ya. Ceritanya gini kan di slow motion, jadi pasti semua gerakan akan kelihatan. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kira-kira masih terlalu cepat, mungkin durasinya bisa teman-teman tambahin di sini. Klik kanan composition setting. Misalnya durasinya teman-teman tambahin 8 detik gitu. Nah, ini kita tinggal di all aja, Ctrl A, digeser, lalu klik U, select all dulu, diklik U, lalu semua animasi ini nih yang sampai 5 detik ini teman-teman geser ke mundur gini gitu ya. Ini juga mungkin gerakan orangnya bisa teman-teman geser juga supaya nggak terlalu cepat gerakannya gini, mungkin sampai sini deh. Oke, kita lihat lagi hasilnya apakah sudah oke. Ya, jadi makin panjang durasinya, jadi makin slow motion seolah-olah ya. Nah, gini. Nah, jadi untuk pergerakan, posisi, perputaran, teman-teman bisa kreasiin sendiri. Jadi ini seperti setengah 3 dimensi ya, 2,5 dimensi, dan kita gerakan si objeknya pakai pin puppet tool. Jadi seolah-olah kita main orang-orangan di sini. Oke, yaudah kalau gitu sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.